Selera musik bersama Juang Pratama. Siapa yang nggak tahu Juang Pratama? Banyak sepertinya. Banyak sih bro, udah beda zaman. Udah zaman. Ini dulu adalah rockstarnya Malam Punya dulu. Iya. Dia dulu bandmu apa ya? Banyak sih. Bandnya banyak banget. Langsung aja, Jul. Ya. Kenalan dulu sama teman-teman di sini. Ya, jadi kenalin saya Juang Pratama dan kadang juga dipanggil Juang Stabil. Yes. Dan saya punya banyak project ya di dunia musik. Dulu ngeband, tapi bandnya udah nggak laku. Ganti project solo, Juang Pratama Acoustic Project. Yes. Habis gitu jadi personal trainer, kemudian jadi apa lagi nih? Konseptor akuarium. Oke, implementor. Iyalah. Kalau bahasa gaulnya implementornya. Macam-macam Sekarang ya. Dan, tapi kalau dari dulu kan aku belum tahu kan, kenal kamu tuh udah ada tiba-tiba langsung Juang Pratama, Juang Stabil, seorang musisi dan seorang trainer. Itu awal mulanya gimana sih? Aku nggak tahu sih Ju, itu kok tiba-tiba kamu langsung nyemplung ke dunia musik dan dunia box beat house. Oh iya. Ya awalnya sebenarnya karena kepepet ya. Ini semua orang sih itu. Ya. Jadi kebetulan waktu itu kan sering kayak gini sih bro. Aku kan sering ikut kayak body contest. Jadi kayak kejuaraan minaraga gitu lah. Iya. Iya emang punya badan bagus. Tapi ketika diajak nongkrong duitnya nggak ada. Nah, habis itu. buat beli suplemen, beli apa pola makan yang mahal-mahal lah. Setelah itu saya berpikir kalau saya cuma gini-gini aja saya nggak mungkin bisa bertahan kan. Ya. Udah deh. Saya harus kerja tapi juga belajar. Makanya ambil sertifikasi trainer. Asik kok. Nah, sambil jalan emang yang mengenalkan ke situ kan musik tuh. Karena dulu emang ngeband bukan karena saya pengen ngeband, tapi orang tua saya pengen punya anaknya ngeband. Sama kayak aku kasusnya. Ya gitu. Sama. Terus akhirnya? Ya pasti langsung jatuh ke salah circle lah. Salah circle. Ya salah circle, kemudian musiknya nggak jelas arahnya kemana. Terus mau nggak mau, intinya band-bandan tuh kan kalau udah jalan dikit biasanya ada masalah kan. Pasti sering. Oh kali saya gonta-ganti akhirnya saya maksain untuk yaudah sama nyanyi. Makanya bikin Mouse Bite itu. Oh, Mouse Bite. Kalian bisa cek itu di SoundCloud, masih ada nggak sih Mouse Bite? Masih sih kayaknya. Cek aja SoundCloud, kayaknya ada yang punya SoundCloud. Cek aja Mouse Bite. Itu personilnya ada saudara saya, sepupu. Kemudian ada temen juga. Tapi sekarang keyboardis saya yang di Mouse Bite itu nikah sama drummer saya yang saudara. Ya habis itu kesalahan saya bro. Waktu itu bikin project solo tuh. Belum serame ini ya. Sekarang kan platform digital makin keren kan. Ya. Dulu masih zamannya ini loh bro, kalau kita promo itu lewat Reverb Nation. Nah, terus Twitter gitu belum. MySpace. Belum kayak sekarang lah. Nah, masalahnya ketika boom itu wilayah Jawa Timur lah. Itu seharusnya saya harus punya manajer. Harusnya ya. Kemudian bisa mungkin nanti ada kontrak kerja sama seperti apa, saya nggak mikirin itu. Pokoknya waktu itu saya pikirannya nggak apa-apa lah. Berkarya, setiap manggung mesti dapat duit, tapi nggak dikelola. Ya udah akhirnya hilang. Itu kesalahan anak-anak band pada zaman dahulu. Ya. Dan sampai sekarang akhirnya ngeband sama band apa namanya mas? Sekarang merah. Saya sekarang seleranya merah sekarang merah dia bandnya. Ya. Bisa dijelasin si merah itu apa sih mas? Jadi merah itu sebenarnya perkumpulan jebakan ya. Teman-teman yang dijebak sama rekan saya, namanya Yosua Maringka. Oh, Yosua. Dan di situ yang dijebak saya dan kebetulan juga saya sendiri. Hadir. Kemudian kita bikin visi ya. Visinya yaitu adalah ini ngeband untuk terakhir kalinya. Tapi jangan sampai buang-buang waktu dan buang-buang duit gitu maksudnya. Artinya bukan kita nggak mau bermodal ya, tapi lebih ke mengalokasikannya jelas gitu ya. Bener nggak sih? Bener. Nah, kenapa kamu kok menerima tawaran itu, Ju? Kan kamu kan jujur aja orangnya malas banget kalau kebanyakan kepala juga. Gerak sendiri lebih cepat. Kenapa kamu kok mau ke Merah? Karena ketika Merah dibentuk itu karena ada Tutus yang menegaskan sih lebih tepatnya untuk kita bertiga juga, dan kita menyepakati bahwa ngeband ini arahnya jelas. Artinya kita sukses nggak sukses, tapi cara mainnya udah jelas dari awal. Nah pertama itu. Terus kedua, kita orientasinya udah nggak lokal lagi ya. Udah nggak. Nah jadi artinya kita akan lebih mengikuti pasar, tapi tidak melepas kesukaan kita. Nah itu jadi suka. Dan saya juga bilang ini terakhir ya, saya nggak mau ngeband lagi. Kalau kalian selain kalian saya nggak mau, karena saya lebih mikirin peran stabil saya. Nah, lebih cuanan perairan stabilnya. Iya itu. Tapi harapannya kalau Merah bisa produktif, bisa dong, harus bisa dong. Ya seperti itu sih. Ya sama sih alasanku ke kamu juga sama. Awalnya aku ini yang malah lebih ngejar-ngejar aku dulu deh, yang zamannya The Surf kan. Ayo jalan. Aku udah males-malesan banget, aduh namanya The Surf lagi, aduh males banget kayak gitu. Iya. Dan tiba waktu itu kamu kok nggak salah
tahun 2000 berapa itu? 2002 ke sini ke rumah. Pas di sini posisinya sama ya di sini juga. Instruksinya Joshua sih itu sebenarnya. Oh, pantes. Dan ada Cipir juga, Cipir Mas main ya, terus ya gini semangat. Ya wes kita lihat ya malas-malasan gitu. Ya memang lebih pendekannya selain itu ya terus ya. Karena kita ngerasa di posisi ini. Nah, ini poin yang paling penting di merah ya. Kita udah nggak mikir berapa persen karena sudah ada yang ngatur dengan bijak. Ya, dan ya, kita itu. pun dalam berkarya di merah itu misal yang nyiptain liriknya Tutus, aransemennya Yosua, terus nadanya saya misal. Tapi kita udah sepakatin siapapun yang nyiptain di merah, dia yang berhak dapat royaltinya dengan keseluruhannya. Keseluruhannya, ya iya. kan? Rata kan artinya. Rata. Udah deh. Oke, deal. Habis itu kita punya manajer juga tahu sendiri kan. Iya. Kita berangkat dari apa, terus sekarang jalan pun kita nggak nyusahin gitu. Bener, itu yang paling enak udah. Kita nggak pernah ngutang kan? Nggak pernah, jujur aja. Awal kali ngeband sampai sekarang nggak pernah ngutang dan sampai alhamdulillah dapat gaji berkali-kali ya kita. Meskipun nggak banyak ya. Semoga nanti dengan adanya kita sering dilihat ya, akhirnya banyak yang ngundang. Sering dilihat, eksibisionis kayak. Itu senangnya di Kenapa ngulik merah sih? Ngulik kamu kalau misalnya. Ya, oke. Sekarang kenapa kamu dulu alat musik pertama apa Jun? Yang kamu tiba-tiba kayak aku mau jadi kayak ini pengen main gitar apa? Kalau alat pertama dulu apa? Kalau itu jebakannya dulu gitar awalnya. Oh gitar. Dibeliin gitar. Awalnya gitar berarti. Gitar, tapi nggak bisa kan main gitar kan, makanya kamu tahu kan aku kalau main gitar mesti open chord. Karena nggak bisa chord kunci-kunci yang biasa. Dia. Nah, aneh kuncinya dia. Nah itu karena memang basicnya nggak ada. Lama kelamaan akhirnya bikin orang tua waktu itu bikinin studio musik di rumah. Nah, yang rumah lama. Ya rumah lama yang di Sumosari. Nah, ya. dari situ mulai belajar ngedrum. Wih, gokil. Mau coba-coba kayak Tutus, tapi ternyata sulit. Ya udah, cuma bisa doang, tapi nggak bisa untuk main yang benar. Nah, akhirnya jatuh cintanya sama bass. Pada saat Mospet? Belum. Mospet itu gitar ya? Itu udah bass, tapi udah bass, ya? Jatuh cintanya di tahun 2009. Oh, Sweet Dakota berarti 2009. Hai, Sweet Dakota. Sebelum Sweet Dakota sih kayaknya. Sebelum Sweet Dakota. Masih eranya festival band. Kalau dulu kan kita misalnya mau perform nih, kita ada acara festival di sekolah mana, misal SMA Negeri 1 Malang atau apa, itu kan pasti kan ada festival band kan? Iya, selalu. Terus ada lagu andalan harus bisa minimal fangkok yang pakai snap. Nah, itu motivasinya. Jaminan juara 3 besar. Dulu ya? Udah pasti itu. Dulu tuh kayaknya kalau kamu nggak punya skill, nggak usah ngeband. Nggak usah band. Dulu lawan kita festival itu pasti Pirates udah ya. Nah, kayak gitu. Sekarang jadi Koldiak. Ya, juara Pirates. satu terus. Selalu udah. Pirates terus jadi Koldiak, bener. Terus apalagi tuh macam-macam ada Venom. Kamu masih sering ini ya, festivalan dulu ya? Masih. Dengan atas nama sekolah atau kamu sendiri yang sekolah sih, eksploitasinya di sana. Gitu. Tapi memang jujur aja zaman dulu tuh festival tuh kayak hal yang sangat menyenangkan karena kita saling adu skill. Bener. Yang jarang sekali kita lihat sekarang sih kayak zaman sekarang apa ya? Oh nggak tahu, zaman sekarang tuh kayak mungkin nggak bisa diraba gitu loh kan? Bener, kayak sulit sih. Mungkin pengembangannya terlalu kenceng ya. Terus akhirnya bingung. Oh sekarang tapi enaknya ada plus minus sih. Terus apa itu? Kayak semua tuh serba dimudahkan. Oh iya, memang. Dulu kita record, kita tuh ya di zaman itu record itu nggak bisa kayak di cicil-cicil. Nggak bisa langsung. Kita take bass misalnya dari awal sampai akhir, kalau nggak ada yang benar ya belajar terus. Iya memang. Terus sekarang kan baru satu tarikan slide, nanti disambung ya. Nah itu kan. Nyulam. Kalau dulu itu kan harus track kan buat virtuoso. Kamu di mana dulu? Dulu itu zamannya ini KSG Delta Sound itu. Ya Allah, itu mana ya itu ya? Itu enak loh, studio salah satu studio yang enak di Malang. Delta enggak tahu. Pada zamannya ya. Kalau sekarang nggak ngerti sih. Aku anak sekarang itu latihan bandnya jarang loh tak bilang. Nah, kayak itu anak itu. Itu. Malah balapan nggak jelas beban keluarga itu. Enggak, tapi emang sekarang tuh nggak tahu ya, kayak musik itu ibaratnya bukan apa ya? Bukan hal yang bisa dipamerkan kayak dulu. Dulu kan pengakuannya kita sebagai anak SMP SMA itu keren tuh ngeband. Benar. Nah sekarang tuh kerennya tuh gak tahu apa gitu. Kayak semacam kayak istilahnya kalau bahasa kerennya FOMO ya, asal ikut. Sekarang FOMO, anak zaman itu. Dan yang ku sayangin di era sekarang itu marketnya itu semakin gak jelas. Kayak contoh ya, misal kamu itu punya karya yang kamu buat secara jujur, bagus lagi, tapi akan kalah sama orang yang cuma cover doang. Sering terjadi. Nah itu banyak. Tuh. Itu kayak kita. Dan aku bencinya, apalagi yang orang-orang remix itu ya. Bayangin lagu orang diremix sudah. Nah kayak anak-anak ini nih. Nah ini masih kecil, orang tuanya ngasih wewenang untuk bawa motor. Bawa motor nggak bawa helm, nggak ada SIM.
Masih kecil semua kayaknya. Kok jadi bahas itu? Bahas itu ya. Ya jujur aja ini keresahanku ya sebagai orang yang ya pun masa nggak jelas banget, cuma nggak jelas. Masa depannya mau jadi apa Indonesia? Karena mau Indonesia emas, nggak ada emasnya nih. Itu sebenarnya. Mas ya? Mas. Ada cipit di sana ya. Di situ. Ya. Oh sorry, tadi sampai mana tadi ya? Oh iya itu festival band. Ya itu jujur memang zaman sekarang eranya FOMO sih ya. FOMO. Kalau menurut kamu musik di Malang sendiri nih, kamu kan orangnya udah lama banget nih berkecimpung musik di Malang. Bisa lihat sih ada titik terangnya nggak sih? Sebenarnya saat ini. Saat ini ya. Kalau ngomongin industrinya kayaknya udah ini ya makin luas. Cuma secara segi ini ya kayak distribusi, marketing dan lain-lain, mereka kayaknya masih kurang nih. Jadi kayak mereka kreatif dalam bikin karya gitu. Tapi ya contohnya kita, ya kan. Kalau kita memang tergolong dari area yang siap lah untuk dipasarkan, artinya kan gampang loh, dimudahkan. Tapi faktanya kan nggak segampang itu kan di sini. Itu. Nah, itu mungkin yang bisa dikoreksi dari teman-teman yang ada di wilayah Malang misalnya. Kita tuh kalau memang ngerasa ada yang berpotensi, ya udah kita support. Jangan sampai ada kayak kubu A, B, C. Jangan kan kubu apa genre, sama genrenya kita masih bisa loh. Irian gitu kan. Nah, itu kenapa kayak Malang dia tuh punya karya-karya yang bagus tapi akhirnya pada lari ke Jakarta kemana ya karena gitu. Itu hampir sama kayak di dunia akuarium bro. Semuanya juga kayak jujur ini agak lepas dari dunia musik ya. Aku sharing ya. Sebenarnya kayak dunia akuarium, ikan predator dan lain-lain itu sudah dari zaman dulu tuh kenceng. Tapi kenapa akhirnya sekarang jadi akunku bro yang jadi sorotan dari Jakarta, dari mana-mana. Karena aku berani nunjukin karyaku tapi tetap dengan kompetensinya. Nah, habis itu aku buatlah orang-orang tadi itu bukan hanya sekedar suka tapi paham. Akhirnya kan industrinya jalan. Beda kan ketika kita cuma bikin karya doang tapi kita nggak mikirin tuh impactnya apa nih buat kita. Tapi kalau di Merah kan kita udah kesepakatan Merah sampai maju, kita harus bikin tim kita tuh maju semua. Bener kan? Coba semua band-band yang ada di Malang seperti itu konsepnya. Nggak gratisan. Oh maju bro. Memang. Jujur aja sekarang masih gambar. Kenapa ya? Band Malang itu padahal bagus-bagus. Skillnya oke. Bagus bro. Apa yang menghambat mereka nggak mau keluar dari Malang itu yang aku sampai sekarang pikirkan. Sering terjadi. Banyak ya? Banyak. Tapi memang faktanya aku pun pernah punya mindset yang salah seperti itu. Mikirnya adalah, waduh kalau di Jakarta ini pasti akan jadi orang yang susah ini karena kita tuh nggak punya amunisi di sana lah, itulah. Kita bisa ngomong itu karena kita nggak tahu terus. Oh benar. Ya kita karena belum pernah mencoba di sana. Ya benar. Tapi adapun gagal atau enggak, sebenarnya kalau kita udah terjun ke dalam suatu bidang, pastilah kita akan nemu yang namanya kegagalan atau kesuksesan. Pasti. Tapi kita udah siap karena kita udah pilih itu kan. Intinya gitu. Tapi orang-orang kan nggak pikir gitu kan. Makanya mesti alibinya adalah enak di Malang kok gini kok. Padahal faktanya kita bisa belajar dari kayak Sheila on 7, SID, ya nggak sih? Bener. Mereka itu kalau udah nggak ada panggung, ya dia balikan ke kota. Ke kotanya masing-masing. Tapi kan nggak berarti mereka itu nggak bisa kemana-mana kan. Makanya itu pun yang kuterapin di proyek-proyekku sendiri tuh, kayak Transabil dan lain-lain. Aku nggak mau terkotak dalam satu poin, karena menurutku lebih sulit untuk menjadi maju daripada hanya berkembang. Gokil. Ya itu kan. Keren loh beneran. Tapi memang dia kalau merangkai kata bahasa Indonesia kuat banget sih. Ya jangan bahasa Inggris. Aku mau tanya sih, kamu kalau ngerangkai lirik bahasa Indonesia kok bisa sebagus itu gimana sih, Ju? Mungkin karena dulu sering lebih ini sih, dengerin orang-orang kalau curhat gitu kan. Mau nggak mau kan. Tapi kan orang-orang curhat kan bahasanya ya semerawut soalnya. Iya. Aku pun ya belajar bahasa Indonesia dari curhatnya teman-teman, tak jadikan lagu jatuhnya alay. Tapi kamu kok bisa bagus? Entah ya, nggak tahu sih. Mungkin ini bisa jadi gift ya. Mulai sombongnya betul sombong. Itu bener kan? Iya, bener. Itu sih, cuma memang kalahnya di fisik lah saya. Tapi jujur aja dia kalau ngerangkai kalimat bahasa Indonesia bagus. Ya kayak sing kembali itu kamu ngerangkai kalimatnya dari perjalanan rumahmu ke sini tuh. Bener. Malam-malam nelpon aku, terus aku punya lagu. Tak rekaman ke rumahnya. Liriknya apik tapi dia bikin padahal baru semalam doang itu. Dan sebenarnya kalau kita tahu potensi-potensi ini tuh, dan anak-anak muda sekarang juga tahu tentang arti kolaborasi yang baik. Maju bro, Malang itu nggak kurang orang kreatif bro. Iya memang. Beneran. Ini yang modelnya kayak aku ya, apalagi yang lain-lain tuh. Banyak kok band-band besar juga di Malang.
Kalau misalnya mereka punya ekspansi kemana-mana, gede bro. Memang, cuma nggak mau keluar aja gitu kan. Ya, yang aku kenal sih kayak Mas Adit contohnya, Saja. Jadi loh sekarang. Jadi dan tidak melepas tanggung jawabnya sebagai ayah juga kan. Ya. Kerjaannya diurus. Dia di Jakarta kan sekarang. Memang, iya. Nah, itu sih yang jadi patokanku juga ngeliatin tentang Mas Adit Sacev, itu salah satu contohnya. Nah, sebenarnya ini juga jadi introspeksi saya sendiri, terus mungkin dan teman-teman semuanya sih. Kalau kita mau milih bidang musik, kita harus benar-benar mikirin, bukan hanya musiknya aja. Iya. Itu kebanyakan anak sekarang aku punya band inilah pokoknya, tapi nggak mau keluar gitu. Nah, itu. Nah, terus kamu ngeband buat apa? Buat senang-senang aja ya udah. Ya udah ya kalian stuck di situ aja Mas. Nah, sekarang saya tanya terus ya. Kenapa kamu senang musiknya kan? Malah kayak ini. Terus kamu kenapa kok milih drum terus? Milih drum karena aku dulu ya sudah cerita ke banyak teman sih. Awalnya dipaksa ngeband. Harus alat musik kan sama orang tua. Karena orang tua aku tuh musisi semua. Ibuku tuh dulu tuh kalau kamu tahu ada fotonya sebelum fotonya hilang tuh. Dia itu tour kemana-mana ternyata. Oh, beneran? Penyanyi solo terkenal. Penyanyi solo ibu? Ibuku penyanyi solo terkenal. Keren ya? Dan ayahku tuh dulu tuh drummer rock, katakanlah itu. Asik ya, ternyata kamu masih dari turunan musisi. Ada turunan musisi, dan kebetulan memang keluarga yang Thompson itu suka musik semua. Thompson itu berarti sebenarnya marga? Marga. Nah itu, yang tanya Thompson itu nama palsu? Enggak, itu nama marga aku sebenarnya. Keluarga Thompson itu ada bule-bulenya, bule tumpang. Bule tumpang sama Madura swasta, situ Bondo. Meksiko berarti. Meksiko lah. Makanya kadang-kadang ketemu itu asli mana Madura langsung nggak. Tapi sebenarnya genre yang kamu suka apa tuh? Kok malah aku sih salah ya? Ya genre sukaanku ya pop lah itulah. Kalau aku sih kan terus. Kamu apa sih influence-mu apa sih dari ngeband? Jujur ya, kalau aku dengerin sendiri aku suka metalcore, post-hardcore gitu. Tapi kalau untuk berkarya aku lebih suka yang alternatif pop mungkin ya. Nah, Towards Alive. Nah, jadi kayak contohnya kamu pernah tahu This What Life. Ya, nah, itu aku suka. Makanya tuh jadi referensinya Juang Pertama. Nah, JPAP. Mungkin ini kelemahanku juga. Mungkin aku suka musiknya. Kadang tuh lupa loh, Bro. Ini lagunya siapa ya? Ya jadi makanya kan ditanyain, "Kamu tahu Blink?" Tahu. Judulnya apa ya? Dia suka lupa liriknya. Dia suka lupa judulnya. Judul, nama bandnya apa. Tapi karena itu mungkin bro yang jadi mungkin ketika aku bikin lirik, nada, jadi terkesan kayak fresh karena nggak pernah ku apalin siapa ini. Oh iya benar. Tapi ya kadang memang harus tahu kan. Iya, gitu. Tapi kalau ngomongin selera tadi ya aku ngomong, sebenarnya aku suka musik yang keras sebenarnya. Ya kayak gitu. Nah kayak yang sekarang ini aku lagi suka banget sama band Indonesia itu 510. Jelas. Nah penyebutannya 510 apa 510 ya? Belum tahu sih. 510 ya kayaknya. 510. Oh kayaknya ya. 510 apa enggak? Tapi memang keren sih itu Ical gua. Kenapa aku ngomong band ini keren? Mereka keluar EP itu tuh yang kenceng-kenceng terus. Yang bakal clean vokalnya tuh dikit banget. Iya. Setelah albumnya keluar yang origin bagus. Tertampar hatiku bro, itu isinya itu bener-bener dalam banget. Esa apalagi. Aku pernah ketemu sama orangnya loh dulu di Jakarta. Iya, kamu tuh iming-iming. Bener. Lupa bawa kasetnya merah, jadi lupa tak fotoin. Terus aku pengen kalau misalnya suatu saat kita makin gede, merah, pengen sih bisa satu stage sama kita ketemu di sana ya 10. Amin. Keren mereka. Oke, kalau ini pertanyaan ini aja lucu-lucuan sih. Pemainnya ada band itu cewek semua. Ada yang vokalis, drummer, keyboardis, gitaris, bassis. Yang kamu lihat pertama siapa, cuy? Ini ada band cewek semua. Yang kamu lihat pertama kali apa ini kayak gitu? Jujur ya? Aku suka banget kalau cewek semua bass. Oh, bass. Cewek yang lagi ngebass kayak Nisa Omelet gitu. Oh, wih. Tahu kan kamu? Nah, itu. Iya. Aku suka banget kalau ada cewek bisa ngebass. Makanya temen kamu siapa tuh bro yang ngebass itu? Cicila Elsa. Udah pernah ikut selera musikku di episode ini? Oh ada dia? Ada. Harus nonton sih aku. Ada iklannya di sini. Itu keren, serius. Itu keren sih. Dia tuh awalnya nggak tahu, nggak pernah ngebass awalnya. Makanya aku lihat tiba-tiba bisa ngebass hari ini. Bisa lucu. Makanya lucu sih. Nah itu sih. Aku tuh kayak punya fetish tersendiri kepada basis cewek gitu. Tapi emang cewek itu kalau pegang bass itu kayak lebih gimana gitu. Iya. Kan kalau cowok kan kadang masih pantas nggak pantas ya. Cewek mau pakai
jazz bass, Iya. mau pakai Ibanez, Bener, mau pakai bener. apa itu cocok. Cocok. Nah, itu. Kelihatan kayak strong nih cewek ini. Nah itu, entah kenapa aku suka aja gitu. Ternyata Cicilia Elsa kamu dicari juang stabil, juang stupil. 2 menit, 20 menit, satu lagi dah. Oke, Ju, mungkin pesan-pesan ke teman-teman yang lagi dengerin dan lihat video ini untuk bermusik itu apa aja? Mungkin buat teman-teman semuanya, kalian jangan pernah nyerah sih. Kalau kalian memang suka sama musik, kalian perjuangkan. Dan tetap ya, ketika kalian suka pun, kalian jangan berhenti untuk brainstorming sama orang-orang yang tepat. Karena masa depan musik kalian ataupun kreativitas kalian tuh tergantung kemana kalian mengembangkan diri. Soalnya kalau kita cuma berpaku pada satu wilayah, komunitas, pertemanan yang kecil, itu akan menghambat apa yang ingin kalian ciptakan. Seperti itu. Gokil. Memang harus dibentukkan adalah kolaborasi dan brainstorming. Benar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, terima kasih udah datang di Selera Musik. Ju, Nah, sama-sama. waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan kesuksesan yang lebih Amin. melimpah ke kita dengan band Merah. Jangan lupa dengerin Merah di Spotify, Dan Apple Music, iTunes, dan follow semua sosial media Merah ya. yes, apa? Ada merah.mara, kemudian YouTube-nya juga Merah, kemudian Spotify-nya juga ya, Yes. Merah. Yes. Kalian bisa dengerin satu album yang sudah kita rilis bareng. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Selera Musik lainnya. Thank you guys.